Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam. Di sini saya akan menyetorkan nilai untuk UTS Komunikasi Serat Optik R01. Nomor 1. Jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagramnya. Ini adalah diagramnya. Penjelasannya adalah input sinyal yang berada pada perangkat multiplex digital akan diteruskan ke rangkaian elektronik untuk menjalani perbaikan karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk tersebut menjadi biner. Selanjutnya, sinyal biner dari dilanjutkan ke rangkaian sumber optik dengan daya listrik akan diubah menjadi sinyal dengan daya optik dari sumber optik. Sinyal akan diteruskan ke detektor optik menggunakan kabel serat optik pada arah terima sinyal dengan daya optik yang diterima dari sumber optik melalui kabel serat optik akan diubah menjadi sinyal dengan daya listrik. Selanjutnya, sinyal daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk dikodekan supaya kembali ke dalam sinyal. Dari rangkaian elektronik tersebut, sinyal diteruskan ke demultiplex digital. Selanjutnya, nomor 2. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi yang terdiri dari atas, laser, transmitter, TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Tampilannya adalah seperti ini. Oke, nomor 3. Lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nanometer. Udah. Transmisi data 10 GB. Sudah. Serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB per km. Seperti ini 0,2. Oke, sudah. Penerima yang D, penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, avalanche photodiode. Oke, sudah. Yang E adalah ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Ini digabungin ke seperti ini, juga seperti ini. Oh iya. Setelah itu kita run. Kita tampilkan lalu kita run. Oke, sudah. Di optical power meter ada di min 2,652 dBm. Dan optical spectrum analyzer-nya
angkanya adalah seperti ini. Setelah itu, ukurlah output single laser dengan transmitter ke dalam optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Kita close dulu. Ini optical power meter, langsung ke WDM analyzer. Kita coba run lagi. Oh iya, sorry. Dibuka satu-satu dulu. Oke. Kita run. Sukses. Di sini signal powernya minus 18,775575. Dan optical spectrum analyzer-nya akan menjadi seperti ini. Dan optical power meter-nya di minus 18,652 dBm. Setelah itu hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan meter mencapai dan mengukur kualitas sinyal atau data. Ini kita Oke. Analyzer-nya kita buka dulu. Ini kita gabungkan ke dalam sini. Tiga-tiganya. Setelah itu kita run. Calculation finish. Oke. Ini adalah hasil dari optical spectrum analyzer-nya. WDM analyzer-nya segini. Optical power meter-nya tetap min 18,652 dan BR analyzer-nya adalah seperti ini. Ada max key factor, minimal bear, eye wake, threshold-nya segini, dan decision instant-nya segini. Carilah data sebagai A. Jika fiber optik single mode single panjang L20, 30, 40, dan 50, 60, 70, dan 80. Berapakah masing-masing output yang terukur di ruang fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sumbu X versus daya optik dBm sebagai sumbu Y. B. Jelaskan hubungan antara daya optik dan optik daya. C. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,0. B. Dan bagaimanakah output grafik pada nomor B?
Dia jelaskan pengaruh faktor initial fiber optik pada input daya sinyal. Optical fibernya kami berubah menjadi 0,25 ringnya kita ganti 20 km karena sebagai contohnya dari soalnya ada 20 km. Optical fiber udah. Optical spectrum analyzer spectrum analyzer. Oke, optical power meter. Power meternya yang luar, ini yang dalam. Ini optical spectrum analyzer ya. Setelah itu langsung kita run aja. Oke. Untuk optical fiber lengthnya 20 km, jadi min 7 optical power meternya menjadi min 7651. Optical meter ini luar, yang tadi ini yang dalam menjadi min 2652 dBm. Yang optical spectrum analyzer menjadi seperti ini. Maksimumnya segini dan minimumnya segini. Setelah itu ubah lagi menjadi 30 seperti di contoh di soal. Kita run. Apakah ada perubahan? Ada perubahan. Di daerah W-nya optical power yang di luar 96555. Ini minusnya menjadi min 10,152. Dalamannya 542,969. Yang di dBm nya itu min 26552. Ini adalah optical spectrum analyzer. Maksimumnya segini dan minimumnya segini. Oke, kita lihat di soal lagi. 40 ya. Ini menjadi 40. Oke. Optical dalamnya adalah 2653. Optical ininya power meter 12. Yang luar, dan ini dia optical spektrumnya. Setelah itu diubah lagi menjadi 50. Dan lagi ini adalah hasil yang luarnya, yang dalamnya itu tetap. Ini adalah hasil dari optical spectrum analyzer-nya maksimal dan minimal. Setelah 50 ke 60 km, 70 dan 80. Oke. Berarti ada 3 lagi ya. Tadi di sini 60. Oke. Untuk di optical fiber length-nya 60 km, optical power meter yang di luar minus 17,652. Optical power meter yang di dalam ada minus 652. Ini sepertinya yang di dalam tetap. Optical spectrum analyzer-nya maksimumnya adalah seperti ini, adalah segini, dan minimumnya adalah segini. Setelah 60, sepertinya 70 ya. Iya benar, 70 km. Kita ganti. Kita run. Oke, calculator finisher. Optical power yang di luarnya minus 20,152 dBm. Optical power meter yang di dalamnya itu tetap
Dan optical spectrum analyzer-nya seperti ini. Setelah 70 yang terakhir 80 ya. Terakhir 80. Oke. Oke, ini yang terakhir untuk 80. Kita run. Ini adalah hasilnya. Untuk optical power meter yang di luar atau yang ini itu adalah min 22,652 dB. Untuk yang di dalamnya tetap untuk yang optical spectrum analyzer seperti ini, maksimum dan minimum. Grafiknya seperti ini. Oke. Setelah itu nomor 5 ya. Ukurlah parameter berikut ini. Ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSE. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. D. Ukurlah kualitas sinyal SNR, sinyal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L itu 20, lebar 20 km, 30 km, lebarnya 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. C. Ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukuran bit error rate meter pada saat L20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dan faktor penilaian dari sinyal spektral SNR dan BAR dari fiber optik dengan parameter L. Kita close dulu untuk mengubahnya. Attenuation-nya sudah dihilangkan. Oke. Inilah ini tampilkan. Kedua biar analyzer. Rapikan dulu supaya terlihat. Dan WDM analyzer. Mulai dari 20. Oke. Setelah itu kita jalankan. Successful. Ini adalah optical spectrum analyzer ya. Inilah biar analyzernya. Dan ini hasil WDM analyzernya. Sinyal power, frekuensi, dan noise power. Setelah itu L20 kita ganti jadi operasional spektrum ion fiber optiknya jadi 30. Ganti 30. Oke, kita run lagi. Apakah ada perubahan? Ada perubahan di daerah WDM. Optical spektrumnya, max dan minimumnya, dan Bayer analyzer-nya. Oke, kalau kita ganti menjadi 40, 50, 60, 70, 80. Oke, berarti di sini 40. Kita run lagi. Oke, finish. Ini adalah hasil WDM analyzer-nya. Ini adalah hasil optical spectrum analyzer-nya dan Bayer analyzer. Kita ganti lagi ke 50.
Benar ya, 50. Oke, 50. Kita run lagi. Calculation coefficients. Ini adalah hasil WDM analyzer-nya untuk optical fiber length 50 km. Optical spectrum analyzer-nya dan Bayer analyzer-nya. Kita ganti dari 50 ke 60 sesuai pada soal. Kita run. Calculation finish. Ini adalah hasilnya untuk optical fiber length 60 km. WDM analyzer-nya, optical spectrum analyzer, dan Bayer analyzer. Setelah itu dari 60 kita ganti menjadi 70. Kita run lagi. Calculation finish. Untuk WDM analyzer-nya seperti ini. Optical spectrum analyzer seperti ini. Dan Bayer analyzer seperti ini. Untuk optical fiber length 70 km. Oh iya, belum kita ganti. Kita ganti dulu ke yang terakhir, yaitu 80. Oke, kita run lagi. Ini adalah yang terakhir. WDM analyzer hasilnya seperti ini. Optical spectrum analyzer seperti ini. Dan Bayer analyzer seperti ini. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.